Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Di video kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Domination One Sword Part 3. Yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu guys, linknya ada di deskripsi. Oke, di chapter sebelumnya Zuan sangat panik ketika mendengar penyakit adiknya kambuh. Ketika itu Zuan masuk ke dalam kamar Lingger, yang mana kamar Lingger ini seperti goa es. Zuan pun langsung memeriksa keadaan adiknya tersebut. Dia juga bertanya ke Mbak Master apa ada cara untuk menyelamatkan Lingger. Mbak Master hanya menjawab bawa batu gio hangat surgawi itu ke dunia cincin, sehingga Mbak Master akan mencoba memperbaiki batu giok tersebut. Kemudian Zuan memegang tangannya Lingger dan berkata, "Bertahanlah Lingger, kakak berjanji besok kakak akan masuk ke Akademi Changmu dan meminta master dokter di Akademi Changmu tersebut untuk merawatmu." Keesokan harinya, Zuan bersama Lingger, Paman Lu, dan bocil sombong sudah tiba di gerbang Akademi Changmu. Ketika itu, Paman Lu memberitahukan bahwa Akademi Changmu adalah faksi besar. Dia juga memberitahukan akademi yang di sini hanyalah cabangnya saja, dan pusat Akademi Changmu berada di Shenzhou di Cina. Tiba-tiba gerbang yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Di saat itu pula ada seorang pria tua bernama Chang Zong selaku kepala sekolah di akademi ini. Kita panggil kepala sekolah ini Tetua Chong aja ya guys. Ketika itu Tetua Chong memberitahukan jumlah calon murid yang mendaftar di Akademi Changmu ini ribuan orang. Dan yang akan diterima sebagai murid hanyalah 20 orang saja. Dengan tes ujiannya ada 3 tingkatan. Tapi jika nantinya yang berhasil menyelesaikan 3 tingkatan tersebut lebih dari 20 orang, maka 20 orang lebih itu akan bertarung hingga yang bertahan itulah yang diterima. Dan Tetua Chong itu memberitahu lagi bahwa ujian tingkat pertama adalah mendaki ke pegunungan, yang mana untuk mencapai ke pegunungan tersebut calon murid harus bisa mendaki 9 anak tangga gunung. Mendengar hal tersebut, Zuan mengatakan bahwa ujian itu sangatlah mudah. Tapi Paman Lu menyuruh Zuan untuk tidak menganggap remeh ujian ini, karena setiap kaki melangkah mendaki, tekanannya akan semakin kuat atau meningkat. Terlebih lagi, Gunung Changmu dikelilingi dengan formasi. Dengan kata lain, orang yang punya kekuatan besar saja mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Mendengar perkataan Paman Lu itu, Lingger sedikit khawatir ke kakaknya. Namun Zuan berkata, "Tenang, jangan khawatir Lingger. Kakakmu ini akan menyelesaikannya dengan sekuat tenaga kakak." Setelahnya, Zuan sejenak menatap ke arah gunung Changmu tersebut. Tapi ketika itu, di depannya terdapat pedang-pedang rusak yang tertancap di tanah. Mbak Master mengatakan bahwa pedang-pedang yang tertancap tersebut adalah sebuah bentuk formasi pedang menjijikkan. Dia mengatakan begitu karena fungsi dari formasi ini tak lain dan tak bukan hanya untuk menyegel sisa kematian master pedang di pedang, dan biasanya digunakan untuk mempermalukan musuh. Tidak kusangka diriku bisa melihat formasi pedang menjijikkan ini di Akademi Changmu, kata Mbak Master. Kemudian Tetua Chong memberitahukan bahwa ujiannya akan dimulai. Sontak para calon murid langsung bergegas. Sebelum Zuan berangkat, dia menitipkan Lingger ke Paman Lu terlebih dahulu. "Paman Lu, tolong jaga Lingger ya," kata Zuan. Ketika itu Lingger memeluk kakaknya. "Kakak, sampai jumpa lagi," kata Lingger. Tapi ketika beberapa langkah Zuan berangkat, penyakit Lingger kambuh lagi. Paman Lu khawatir dengan keadaan Lingger ini. Dia pun bertanya ke Lingger, "Apa kita pulang saja Lingger? Dan kita tunggu kabar baiknya saja." Sambil menahan rasa dingin, Lingger pun menjawab, "Aku nggak apa-apa Paman Lu, ada giok hangat di sini. Jadi aku hanya ingin melihat kakakku diterima di Akademi Changmu dengan mataku sendiri." Dan tak berapa lama terlihatlah beberapa calon murid yang berhasil sampai ke pegunungan tersebut atau menyelesaikan ujian tingkat pertama. Dan tentunya juga Zuan juga berhasil menyelesaikannya. Terlihat Zuan sangat kelelahan. Akhirnya aku sampai juga," batin Zuan sambil ngos-ngosan. Setelahnya Tetua Chong mengumumkan di ujian tingkat pertama ini yang berhasil menyelesaikannya ada 42 orang. Tapi ketika itu juga Tetua Chong melirik ke arah Zuan dan berkata, "Kamu keluar." Sontak Zuan bertanya, "Apa yang Anda katakan Tetua?" Tetua Chong pun bertanya balik ke Zuan, "Apa benar tingkat Kimu berada di tingkat ke-6? Kalau iya, karena itulah aku menyuruhmu untuk keluar." Zuan pun menjawab, "Tetua Chong, ketika aku mendaftar tidak ada yang mengatakan bahwa ada persyaratan kultivasi.
Terlebih lagi, aku telah berhasil menyelesaikan ujian tingkat pertama. Namun, Tetua Chong tetap bersikeras menyuruh Zuan untuk keluar. Keputusannya sudah bulat untuk mengeluarkan Zuan. Dan dia berkata, meskipun kau lulus di ujian tingkat pertama, itu tidak ada gunanya. Dan menurut aturan saya, 100 batang beracun harus disalahkan dan segera diusir dari Akademi Changmu. Mendengar perkataan Tetua Chong itu, Zuan pun merasa aneh dengan Pak Tua tersebut. Seketika terlintas di pikirannya nama Tetua Chong itu, Chang Zong, Changqi. Kemudian Zuan bertanya, siapa kamu, Changqi? Tetua Chong menjawab namanya Changqi. Tapi belum selesai dia menjawab, dia pun marah dan sadar pertanyaan Zuan tersebut. Brengsek, kenapa kau menanyakan itu? Tanya Tetua Chong. Zuan menjawab, tidak kusangka ternyata para tetua dari Akademi Changmu melakukan hal seperti ini demi keuntungan pribadi. Tiba-tiba datang murid dari Akademi Changmu. Dia memberitahukan bahwa dirinya akan meminta tetua untuk menghukum Zuan. Karena Zuan tak ingin menambah masalah dan dirinya harus masuk akademi ini demi adiknya, dia pun menunjukkan liontin giok yang diberikan nonaan waktu itu. Orang-orang pada terkejut melihat liontin tersebut. An Guo Si, ucap orang terkejut itu. Dan murid yang tadi langsung mengatakan kalau itu liontin palsu. Sontak Zuan langsung memukul pria itu hingga terpental pingsan. Tetua Chong yang melihat itu pun langsung marah dan menyuruh dua orang untuk menangkap Zuan, bahkan menyuruh mereka untuk membunuh Zuan di tempat. Tapi dengan mudahnya Zuan mengalahkan orang dua itu, dan sontak Tetua Chong turun tangan dan menyerang Zuan juga. Untungnya Zuan bisa menangkis serangan Tetua Chong itu. Namun Zuan merasa serangan tadi sangatlah kuat. Jadi jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, dia meyakini bahwa serangan tadi bisa membuat dirinya hancur berkeping-keping. Tetua Chong pun berkata, kamu bisa menangkis pukulanku. Kuanggap kau sedikit mampu. Tapi pukulanku tadi bukan pukulan penuh. Bahkan hanya sedikit kekuatan yang aku keluarkan. Karena Tetua Chong ini banyak bicara, Zuan juga berkata, banyak bacot, dasar bau tanah, sambil ngefuck man. Dan Zuan berlari masuk ke dalam aula akademi itu, yang mana mereka menyebutkan aula itu adalah aula formasi 9 istana. Melihat Zuan masuk ke dalam sana, Tetua Chong pun tertawa dan mengatakan Zuan bodoh karena berani masuk ke dalam sana. Dia juga mengatakan Zuan tidak akan bisa keluar dari sana. Dengan kata lain, dia menganggap Zuan akan mati. Paman Lu yang melihat Zuan masuk ke dalam sana pun mengatakan bahwa dalam 50 tahun terakhir tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari sana, dan semua orang yang masuk ke dalam sana dipastikan mati. Seketika itu juga pria yang diajar Zuan tadi memberitahukan ke Tetua Chong bahwa Zuan memiliki seorang adik tepat di bawah mereka. Mendengar itu, Tetua Chong berencana membawa Lingger untuk melihat kematian Zuan. Dan di sisi lain ada seseorang lagi duduk serius. Dan ketika itu juga dia merasa bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam aula formasi 9 istana. Dan dia berkata, seseorang memasuki aula. Kayaknya perekrutan murid di tahun ini ada yang menarik ya. Nah, di dalam aula tersebut Zuan tersesat. Dia tidak tahu dirinya sekarang ada di mana. Ketika itu juga sebuah gear bergerak dan sontak muncul prajurit berpedang terbuat dari batu. Zuan pun merinding, bertanya apakah itu roh batu. Tanpa diduga prajurit batu itu bergerak dan menyerang Zuan. Namun pedang prajurit itu pun hancur ketika menyentuh tubuh Zuan. Zuan bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Dia juga bertanya ke Mbak Master. Ketika Mbak Master muncul, Mbak Master pun memberitahukan bahwa tubuh yang dimiliki Zuan sekarang adalah tubuh pedang tak terkalahkan, sehingga tubuh Zuan bisa menelan pedang yang lebih lemah dari pedang Ling Xiao yang ada di tubuhnya. Mendengar hal itu, Zuan tak takut lagi dan menunjuk para prajurit batu itu dan menantang untuk mengalahkannya. Dan di saat itu juga Tetua Chong dan orang-orang yang dipukuli Zuan tadi nyamperin Lingger dan Paman Lu. Kemudian mereka mengajak Lingger untuk ikut bersama mereka. Namun Paman Lu menghalangi mereka untuk membawa Lingger. Akan tetapi Lingger menyetujui jika mereka ingin membawa dirinya, karena Lingger percaya dan yakin bahwa kakaknya bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tetua Chong itu pun menjelaskan lagi ke Lingger bahwa tak ada seorang pun yang berhasil keluar dari sana. Tapi belum selesai dia menjelaskannya, Zuan pun keluar sambil membawa lengan prajurit batu, lalu berkata, apa benar tidak ada yang bisa keluar dari aula ini? Tampaknya Akademi Changmu tidak lebih dari itu. Tetua Chong pun kaget melihat Zuan berhasil keluar, yang kemudian dia menganggap Zuan berbuat curang.
Tiba-tiba pria yang duduk serius tadi datang, yang ternyata pria ini adalah wakil ketua Akademi Changmu bernama Li Ziyu. Jabatannya lebih tinggi dari Tetua Chong. Yang kemudian wakil ketua Li berkata ke Tetua Chong, "Aku tak menyangka kau berani menggunakan jabatanmu untuk keuntungan pribadimu. Jadi kau akan dihukum. Segeralah melapor ke belakang akademi." Tetua Chong pun hanya tertunduk mendengar hal tersebut. Setelahnya wakil ketua Li memuji Zuan karena bisa keluar dari aula tadi, dan dia memberitahukan ke Zuan bahwa Zuan memenuhi syarat untuk bergabung di Akademi Changmu. Tapi ketika itu dia terkejut mengetahui dantiannya Zuan sudah hancur, dan dirinya pun masih bisa menerima Zuan di Akademi Changmu, tapi dengan Zuan menjadi seorang pejuang. Salah satu orang pun bertanya apa itu seorang pejuang, dan yang ternyata seorang pejuang adalah seorang pelayan yang melayani, menyajikan teh dan sebagainya. Dengan kata lain, babu lah. Nah, jadi Zuan diterima di Akademi Changmu sebagai babu. Dan seketika itu juga penyakit Lingger nambah parah. Lingger pun terjatuh di pangkuan Zuan. Melihat adiknya yang seperti itu, Zuan berkata, "Wakil ketua Li Ziyu, kalau Akademi Changmu bersedia menyelamatkan adikku, aku Ye Zuan bersedia menjadi seorang pejuang, dan aku bersedia hidup dan matiku hanya untuk Akademi Changmu." Namun perkataan wakil ketua Li sangat mengecewakan, yang mana dia berkata bahwa Akademi Changmu memiliki 3 dokter yang hebat, tapi 3 dokter hebat itu tidak akan mau merawat keluarga seorang pejuang. Ketika itu juga Zuan menangis dan meminta maaf ke adiknya karena tidak bisa menyembuhkan penyakit adiknya itu. Dengan lembut Lingger berkata, "Kakak, jangan menangis kakak. Aku bisa mati di pangkuan kakak saja udah buat diriku sangat bahagia. Dan di kehidupan selanjutnya nanti, aku akan tetap menjadi adiknya kakak." Dan Zuan pun berkata, Manhwa Domination One Sword part ketiga bersambung. Oke guys, semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Jadi udah dulu ya guys magernya, mau healing dulu sama Ayang. Bye bye.